Jadi di pertemuan kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngebahas dari basic UI UX. Eh, Agenda kita sebenarnya mau ngebahas ini semua ya, gitu ya. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu juga, karena diundur terlalu larut juga, mungkin insya Allah responsi kita pada hari ini nggak terlalu lama ya, diusahakan lah gitu. Nanti tolong diingatin juga ya kalau udah terlalu lama saya ngomongnya, nggak apa-apa di apa diingatin sayanya gitu Kak, udah terlalu lama gitu, udah lebih sejam misalnya gitu, supaya saya nggak terlalu molor juga. Oke, nah agenda kita nanti akan perkenalan terkait UI UX itu apa, terus prinsip dasar dari UI UX itu gimana. Nanti kita lihat elemen dasar dari UI, kemudian bagaimana proses kita mendesain sebuah pengalaman pengguna ya UX, kemudian pengenalan Figma dan juga nanti hands-on di tools Figma-nya. Eh, Mungkin saya disclaimer dulu, kalau terkait UI UX, jujur saya nggak terlalu mendalami gitu ya, secara dalam gitu terkait dengan UI UX ini, apalagi terkait dengan prakteknya gitu ya, prakteknya di Figma itu saya nggak terlalu dalam gitu kan. Kalau di Figma itu banyak ya, seperti auto layouting, membuat komponen dan lain-lain. Nah mungkin itu nanti bisa teman-teman explore. Mungkin nanti saya akan cuma perkenalan, ini loh tools Figma gitu. Bagaimana kita nanti membuat sebuah prototype, apa saja apa elemen-elemen yang ada di Figma. Jadi nanti bisa kalian explore lebih lanjut. Nanti ada saya share lah link YouTube dan lain-lain terkait materi di praktek Figma-nya gitu. Oke. Nah, UI dan UX mungkin kalian udah tahu ya, UI itu user interface, UX user experience. Nah, tapi mungkin saya mau nanya dulu deh, siapa yang mau jawab nih? Apa sih perbedaan yang mendasar antara user interface dengan user experience? Oke, ayo siapa yang mau jawab? Mungkin kalau oke ditunggu deh 2013. Nah, kalau nggak ada nanti saya tunjuk. Nggak usah takut salah. Jawab aja setahu kalian gitu. Ada yang tahu perbedaan UI dan UX? Oke, mungkin saya tunjuk deh. Nah, siapa ya? Coba Muhammad Andra Fauzan. Ada nggak? Hadir Pak. Apa perbedaan UI UX yang kamu tahu atau apa deh? Sepengetahuan kamu UI UX itu apa? Kalau sepengetahuan saya, kalau UI itu desain agar pengguna dapat apa ya interaksi desain buat interaksi penggunanya biar Ah, mudah diakses gitu. oke. Kalau UX-nya itu apa ya kayak overall ke- dari pengalaman pengguna itu paling Pak yang saya tahu. Oke, nggak salah dan ya benar. Jadi terima kasih ya Fauzan ya panggilannya Fauzan. Oke. Hampir mirip ya nama kita ya. Ya jadi betul seperti yang dibilang sama temannya tadi itu, kalau user interface ya namanya saja interface gitu ya. Bagaimana user itu berinteraksi dengan produk kita, berinteraksi dengan sistem kita gitu. Jadi dia itu fokus kepada ini ya tampilan visual apa yang kita lihat gitu. Contohnya ya warnanya, tipografi atau fontnya lah gitu ya. Kemudian icon yang kita gunakan bagaimana cocok nggak dengan tampilannya gitu, dengan apa yang kita maksud gitu. Kemudian layoutnya bagaimana dan tata letaknya gitu ya, yang mempengaruhi estetika dan kenyamanan si pengguna. Nah itu yang dilihat gitu lah gitu ya, yang dilihat oleh si pengguna. Tapi kalau experience itu eh, secara keseluruhan itu dimulai dari kemudahan pengguna, bagaimana alur interaksi di aplikasi kita gitu, hingga pengguna itu dia itu mau menggunakan produk kita lagi gitu, pengalamannya gitu.
Nah, mungkin kalau sederhananya gini, kalau kalian tahu ya di bagi pengguna iPhone gitu, iOS, ya sebentar ya. Oke, eh, kalau ada yang pengguna iOS di sini itu di iOS versi berapa ya, 17 ke atas gitu. Nah, kalau kita ingin berbagi kontak gitu ya sama orang lain, itu kan ada fitur baru gitu ya, kita ngedekatin kepala iPhone-nya ke sesama iPhone gitu. Nanti dia kayak ada animasi gitu ya, kayak gelombang di atas di dekat kameranya itu. Nah, terus kontak handphone orang itu dia muncul di HP kita gitu. Apakah mau kita tambahkan atau kita tolak gitu kan. Nah, itu kan sebuah experience gitu ya, sebuah apa gitu ya, hal yang unik yang menjadi keunggulan dari suatu produk gitu. Jadi experience itu fokusnya bagaimana si aplikasi kita itu bisa menjadi nilai tambah gitu. Ibaratnya menjadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Nah, kalau kayak tadi tuh yang iPhone, dia kan bisa bertukar kontak cuman ngedekatin kepala HP-nya aja itu. Dia udah nge-transfer gitu ya kontaknya gitu. Nah, itu kayak ya mungkin kalau dilihat dari apa ya, perlu nggak perlu sih sebenarnya ya tergantung gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya cukup ngedekatin kepala handphonenya langsung tukar kontak gitu ya. Nah, tapi itulah yang menjadi keunggulan daripada produk lain gitu. Di produk lain nggak ada tapi di kitanya ada gitu. Jadi pengguna itu kayak merasakan feel gitu ya, sebuah perasaan bisa dibilang gitu ya untuk menggunakan aplikasi kita gitu. Jadi dia merasa nyaman, merasa wah ini kayaknya gue bakal stay nih menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, itu fokusnya ke user experience. Atau kayak ya ini kayak nyeleneh gitu ya. Saya pernah lihat di TikTok gitu, ada orang jual gorengan atau apa gitu ya, dia pakai Apple Vision Pro, pakai Apple Vision gitu ya, untuk VR-nya lah gitu ngelola menunya. Ya, itu kayak butuh nggak butuh tapi itulah pengalaman gitu apa yang membuat pengguna itu nyaman gitu, ini kayaknya gue banget nih aplikasinya gitu. Nah, itu user experience, sedangkan kalau interface tuh kemudahannya gitu, bagaimana tampilannya dan lain-lain. Nah, ini ya perbedaannya secara umum gitu. UI itu aspek visual dan interaktifnya, sedangkan UX itu mencangkup perasaan gitu, jadi kepuasan pengguna selama dan setelah menggunakan produk. Nah, itu secara singkat terkait UI dan UX. Oke, kemudian prinsip dasar dari UI UX itu, oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk prinsip dasar dari UI UX itu bisa dilihat yang pertama itu konsistensi. Jadi jangan sampai di page pertama di homepage-nya gitu ya, main color-nya atau primary color-nya itu warna biru nih aplikasinya gitu. Terus pas kita beranjak ke halaman berikutnya, ternyata kok jadi kebanyakan condong warna hijau gitu. Atau misalkan di halaman utama gitu ya, setiap ikonnya itu ada label title-nya gitu. Misalkan untuk tombol hapus gitu dia pakai icon tapi juga ada label hapusnya gitu, sedangkan di halaman lain cuma ikonnya aja gitu. Nah, itu kan terkait konsistensi. Nah, itu prinsip dasar dari UI UX harus konsisten. Jadi walaupun apa, banyak komponen itu harus tetap konsisten. Makanya kalau di Figma itu dia kalau kita ingin membuat desain itu kita pakai, kalau nggak salah itu kita bikin komponen gitu. Jadi kita ngubah komponen itu, komponen yang lainnya ikut diubah. Jadi dia itu konsisten antara satu page dengan yang lain. Kemudian ada feedback. Nah, feedback itu apa ya? Kita itu untuk mendapatkan umpan balik lah gitu ya, atau masukan atau saran dari pengguna untuk produk kita gitu. Nah, kemudian ada simplicity. Ini bagaimana desain itu memudahkan si penggunanya lah gitu. Kemudian kalau hierarki itu eh, yang apa ya, visual yang ngebantu atau apa ya, memandu pengguna lah gitu ya dari dalam menggunakan aplikasi kita gitu. Biasanya kan kayak ada, kalau aplikasi yang baru diinstal tuh biasanya kayak ada
apa ya, tutor awalnya gitu ya. Kalau kita buka ini ada tutorialnya, kalau ini diklik gimana, ini untuk apa itu. Kemudian ada accessibility. Jadi untuk UI UX jangan jangan sesekali kita itu fokus ke orang yang normal saja gitu. Kita lihat juga ke orang yang penyandang disabilitas. Mungkin kayak fontnya dibesarin atau yang lain. Kalau kalian tahu untuk yang mode terang dan mode gelap, nah itu sebenarnya awalnya itu dibuat untuk penyandang disabilitas ya. Saya lupa namanya itu apa gitu. Pokoknya bukan buat kita yang normal gitu sebenarnya mode gelap. Cuman karena mungkin udah jadi kebiasaan gitu ya, kita juga sering ngoding pakai mode gelap dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu dulu mode gelap itu dirancang untuk penyandang disabilitas. Saya lupa ya namanya apa dulu tuh. Kemudian kayak yang misalkan kalau dia buta, bagaimana interaksi dengan sistem kita, nah itu juga dipikirkan oleh si UI UX designer gitu. Kalau dia apa ya, misalkan kalau mohon maaf ya, kalau misalkan dia cacat, cacat atau apa gitu. Kalau teknologi yang baru-baru sekarang itu kayak kita bisa mengontrol halaman aplikasi kita itu dengan gerakan mata gitu. Jadi si kursornya itu ngikutin gerak mata kita gitu. Kalau kita kedip gitu dia ngeklik. Nah itu juga dipikirkan sama eh, UI, khususnya lebih ke UX experience-nya gitu. Nah itu prinsip dasarnya. Nah, kalau di UI itu, yang pertama itu warna ya, elemen dasar dari UI itu warna. Jadi kita bagaimana menentukan suasana dan identitas, gunakan palet warna yang sesuai. Nah, mungkin saya sedikit nanya, menurut kalian semua nih, untuk kampus gitu ya, di lingkup kampus lah, universitas website, sebuah universitas, nah itu lebih cocok pakai warna apa gitu? Ada yang mau berpendapat nggak? Tergantung matkul sih kalau saya. Tergantung apa? Tergantung mata kuliahnya. Jadi kalau matematika biru gitu, kalau biologi hijau. Enggak, maksud saya itu website official kampus gitu. Jadi misalkan Telu kan warnanya merah gitu. Ya Kalau berarti merah kalau gitu. nah, nah itu menurut kalian itu penentuan warna itu berdasarkan apa gitu? Kenapa Telu menggunakan merah? Merah. Kenapa UGM biru gitu? Berdasarkan arti dari warna itu sendiri, Kak. Iya. Tapi kalau saya bilang kira-kira cocok nggak website kampus tapi dia warna primernya tuh warna pink. Mana menurut kalian? Kira-kira cocok nggak website kampus tapi warna primernya pink? Nggak cocok sih buat saya. Gimana? Suaranya kecil aja. Menurut saya nggak cocok sih. Kan kalau warna pink itu biasanya identik dengan warna apa ya? Dengan tema yang feminim gitu, kayak kosmetik, kecantikan, apa? Komestik apa ya? Kosmetik gitu ya dan lain-lain. Nah, tapi saya pernah lihat ada website kampus warnanya pink. Universitas apa ya? Eh, Culang ini Chulalongkorn. Nah, warna pink. Saya awal ngelihat website ini nggak ngeh kalau ini tuh warna apa? Kalau ini tuh website kampus. Kan kayak saya pikir ini kosmetik gitu ya, warna apa? Produk kecantikan. Tapi ternyata ini website kampus gitu, universitas di eh, Thailand. Nah, apakah ini salah atau gimana? Sebenarnya enggak ya. Seperti yang tadi itu tergantung maknanya gitu ya.
kenapa dia menggunakan warna pink. Mungkin kalau di Indonesia pink itu dianggap kayak warna feminim gitu ya, lebih ke kewanitaan lah gitu. Nah, tapi di Thailand itu kayak ya warna pada umumnya gitu, warna biasanya aja gitu, nggak mendang gender lah gitu ibaratnya. Jadi itu hal yang wajar. Jadi bahkan ada online judi online itulah. Nah, jadi penentuan warna itu ya tergantung dengan bagaimana apa ya cerita di balik kenapa dia menggunakan warna pink itu tergantung dengan si pembuatnya gitu. Jadi apakah salah menggunakan warna pink ya enggak juga gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia mungkin sedikit sedikit agak aneh gitu ya, tapi di luar belum tentu aneh gitu. Nah, itu menentukan warna dan identitasnya. Kemudian tipografi, warna font gitu ya yang tepat untuk keterbacaan dan kesan yang profesional. Bayangkan kalau website gitu ya, kita desain menggunakan font sini gitu. Nah, judul gitu, Telkom University, tapi fontnya gini gitu. Kira-kira cocok nggak? Telkom University, tapi fontnya pakai ini gitu. Nah, itu. Jadi eh, desain UI kita juga harus perhatikan tipografi. Kita nggak bisa asal milih font juga gitu. Kita lihat font mana yang cocok untuk temanya gitu. Misalkan kalau iklan apa ya website rumah hantu mungkin ya. Rumah hantu dia bikin company profile itu. Bisa jadi cocok ini, bisa jadi enggak juga gitu. Jadi tergantung konteksnya kemana dulu fontnya itu. Nah, itu tipografi. Kemudian icon itu untuk mempermudah mengenali fungsi ya, gunakan icon yang familiar. Jadi jangan nanti saya tombol save tapi ikonnya tong sampah gitu. Atau ikonnya pena gitu kan rada-rada nggak sinkron gitu. Layout juga membantu gitu ya. Elemen kalau nggak salah ya itu ada aturannya untuk layout. eh, Apa ya namanya ya saya lupa pokoknya ada kayak aturannya gitu. User itu dia ngebaca paling pertama itu dari atas gitu terus dia ngebaca secara berurutan dari atas itu dia ke kanan baru ke bawah urut lagi dari kiri ke kanan terus ke bawah ke row selanjutnya kolom pertama sampai kolom selanjutnya gitu. Nah, jadi biasanya layout itu gitu, jadi user itu ngelihat dulu dari row yang pertama, dilihat dari kolom paling kiri dibaca sampai kolom kanan gitu. Nanti baru lanjut si user itu ngebaca di row kedua dan seterusnya. Biasanya layoutnya seperti itu. Kemudian animasi dan micro interaction, ya jadi animasi-animasi kecil yang menambahkan kenyamanan lah ya seperti kalau kita ngeget data ya kalau di MyTellU. Nah, di MyTellU. Ya, saya cek ya MyTellU. Saat kita ngebuka apa ya presensi gitu, lihat riwayat presensi, nah itu kan ada yang loadingnya lama gitu ya, tapi dia kayak nampilin abu-abu doang gitu. Nah, ada juga kalau kita ngeget data yang lama itu pakai animasi muter-muter gitu atau kayak animasi progress bar gitu. Nah, itu juga menjadi apa ya kenyamanan pengguna lah gitu ya, supaya pengguna juga tahu oh ini lagi loading nih. eh Lagi loading ngeget data nih udah berapa persen gitu atau misalkan kayak message gitu ya error misalkan lagi ngeget data tapi ternyata nggak keluar-keluar gitu user udah lama nunggu tapi datanya nggak keluar-keluar nggak ada pesan apa-apa gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan bahwa kita juga harus ngasih pesan ke user apa yang terjadi di dalam sistem kita gitu. Misalkan kalau ya udah lagi error nih servernya kita kasih tahu ke user saat ini lagi error apa gitu di servernya gitu sehingga kita nggak bisa ngambil data gitu. Nggak usah panjang-panjang juga tapi setidaknya user tahu oh lagi error nih jadi nggak bisa kita ngeliat data gitu daripada eh, datanya nggak keambil tapi tampilannya putih aja gitu user bingung gitu ini apa yang terjadi sebenarnya gitu dia harus nunggu atau apa aksi yang perlu dilakukan gitu. Atau contoh lain
saat nge-save data lah gitu ya di web eh, web dashboard CRUD lah sederhana gitu. Pas kita nambah data gitu, pas kita submit tombol tambah, dia langsung nge-redirect ke tampilan semua datanya lah gitu. Nah, kita nggak ngasih pesan ke user ini datanya kira-kira berhasil kesimpan kah atau gimana gitu. Bayangkan kalau datanya udah ribuan gitu ya, misalkan di dalam tabel datanya udah ribuan gitu, dan urutan datanya juga acak misalkan. Terus user pas submit data, dia nge-redirect ke tampilan utamanya. User bingung ini sebenarnya datanya udah ketambah atau belum. Masa user ngecek satu-satu gitu ya. Data yang baru saya tambahin udah ketambah belum ya gitu. Bayangkan kalau banyak datanya itu kan pasti menyulitkan user gitu. Nah, itu kita kasih pesan ke user. Kalau gagal ya udah datanya gagal ditambahkan mungkin karena ada error apa gitu. Nah, itu sedetail itu kita kasih tahu ke user. Itu terkait dengan user interface. Terkait dengan UX, kita ngeproses desain UX. Jadi yang pertama itu kita melakukan riset pengguna dulu. Jadi kita kenali dulu siapa pengguna dari aplikasi kita gitu. Lagi-lagi ini yang lebih penting ya, kebutuhan mereka apa, requirement gitu. Nah, ini kalian bakal mempelajari terkait rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini materi teoritis yang lumayan berat juga bagi saya ya. Karena nanti kita akan mendefinisikan sebuah requirement gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah requirement terhadap apa sih yang dibutuhkan pengguna gitu. Karena eh, tadi ya, ini pengalaman juga. Karena tadi saya meeting project gitu ya dengan kebetulan dengan Bu Mira juga, dengan teman-teman dari RPL yang lainnya juga. Eh, Kami sudah mengembangkan aplikasi itu apa ya dari bulan Juli, berarti udah berapa bulan tuh? Ya lebih kurang 4 atau 5 bulan lah. Nah, itu udah jalan, udah ngoding lah segala macam gitu ya, udah ada yang di deploy juga. Nah, tapi tadi pas hari ini nih, hari tadi itu ya yang menyebabkan kita telat responsi, kami meeting gitu ya dengan stakeholder gitu dari direktorat lain gitu ya, dari direktorat lain dan juga dari FIF khususnya dari Prodi RPL tadi yang hadir Ibu Mira. Ternyata probisnya nih nggak sesuai dengan yang dibutuhkan sama stakeholder yang lain gitu. Wah, kita udah ngoding jauh-jauh nih gitu. Ternyata eh, alurnya dari apa ya, alur proses bisnisnya dari direktorat ini beda nih dari yang kita rancang gitu. Sehingga itu tadi kami harus ngerubah lagi alur dari aplikasinya gitu. Nah, dan ini bisa berdampak kemana? Itu bisa berdampak kemana-mana gitu ya. Entah itu ke database yang perlu kita perbaiki, codingan udah pasti jelas gitu ya, karena alurnya udah berubah. Nah, itulah pentingnya sebuah requirement gitu ya. Makanya tadi Ibu Mira juga ceramah lah gitu ya, apa ya, banyak ngasih pendapat terkait requirement. Bagaimana requirement itu benar-benar harus difixin dulu di awal gitu ya. Jangan sampai nanti, oh ini nggak sesuai nih dengan kebutuhan stakeholder dan lain-lain gitu. Makanya kalian sekarang itu ada mata kuliah manajemen proses bisnis gitu ya. Supaya alur dari probis sebuah produk kalian itu harus jelas gitu ya. Dengan stakeholder yang terkait itu harus tahu ini probis yang kita bikin nih. Supaya nanti nggak seperti yang kami alami barusan gitu. Nah, itu terkait dengan requirement. Jadi, untuk melakukan riset pengguna ini banyak caranya ya. Salah satunya bisa menggunakan survei, observasi gitu ya, dan juga wawancara. Kalau survei itu kayak kalian mengisi kuesioner lah gitu ya. Apa yang dibutuhkan pengguna. Pokoknya permasalahannya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan survei. Nanti kalian sebarkan. Nah, itu bisa kita jadikan riset pengguna. Nah, tapi apakah itu cukup? Sebenarnya nggak cukup juga. Kita perlu kayak observasi ini, misalkan kalau kita membangun aplikasi ojek online gitu. Nah, itu bagaimana proses dari awal pengguna itu mencari ojek sampai dia datang sampai di tujuan itu benar-benar harus diobservasi bagaimana langkah-langkah mereka gitu. Sehingga itu tadi alur proses bisnisnya itu sesuai dengan yang kebiasaan si pengguna gitu ya. Apa yang diharapkan pengguna. Nah, itu harus dilakukan riset dulu. Setelah riset baru kita melakukan ideation, ya pembuatan ide konsep solusi sebanyak mungkin dan seunik mungkin. Terserahlah itu nanti bisa diimplementasikan atau enggak, terserah. Kalau kami di mata kuliah UX itu
nama metodenya 10 plus 10 gitu. Jadi 10 konsep. Nah, nanti 10 konsep itu nanti dielaborasi. Jadi nggak tahu nih, terkait misalkan nih transfer data gitu ya, transfer gambar antara satu device ke device lain itu kita harus mikirin 10 konsep yang berbeda. Jadi nggak apa, terserah kita gitu ya, berpikirlah out of the box gitu. Kayak Apple tadi itu nge-share gambar bisa jadi didekatkan kepala handphonenya, nanti gambarnya berpindah gitu. Nah, pikiran ide-ide luar biasa, ide-ide lain, bagaimana kita membuat ide atau solusi dari permasalahan pengguna. Nah, itu kita berpikir gila-gilaan lah di ideation itu. Nanti setelah fix, dielaborasi ide-idenya, apa yang mungkin diimplementasikan dan yang enggak gitu ya. Nah, ya setelah ditetapkan nanti baru kita bikin prototyping. Nah, ini tuh prototyping itu kita bikin kayak wireframe-nya dan juga mock-up-nya gitu ya. Nah, tapi untuk to base PRPL itu untuk prototype, untuk wireframe kalian nggak usah bikin, jadi langsung ke mock-up dan prototype. Jadi tujuannya apa? Kalau kita bikin prototipe ini, kita kan nggak ngebikin produk jadi dulu untuk ngetes ke pengguna. Sehingga nanti kita nggak usah capek-capek ngoding, ternyata nanti nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Jadi kita prototyping dulu, kira-kira gini nih solusi yang kita rancang, kita tes gitu. Kira-kira pengguna mau nggak ya pakai solusi kita gitu ya. Lancar nggak ya dia pakai solusi kita gitu. Sebelum kita mengembangkan lebih lanjut. Nah, nanti baru setelah kita mengembangkan prototyping, baru kita melakukan testing untuk mengidentifikasikan masalah atau feedback lah dari user. Nah, itu kita kumpulkan di user testing. Nah, lebih kurang itu yang bakal kalian pelajari di dua mata kuliah yang berbeda ya. Nah, ini semua akan kalian pelajari nanti di IMK, Interaksi Manusia Komputer. Sedangkan ini, proses ini semua bakal kalian pelajari di mata kuliah UX. Nah, kemudian bagaimana pentingnya UI UX dalam pengembangan perangkat lunak? Yang pertama itu mengoptimalkan kepuasan pengguna gitu ya. Jadi UI UX yang baik itu meningkatkan kepuasan pengguna dengan membuat aplikasi itu lebih mudah dipahami. Kemudian meningkatkan retensi pengguna karena pengguna itu cenderung lebih tertarik dengan kembali menggunakan aplikasi kita kalau kita menyajikan pengalaman yang berkenan gitu ya, berkesan gitu ya di hati mereka gitu. Kemudian juga efisiensi waktu dan biaya. Sebenarnya kalau waktu nggak terlalu juga ya, karena kita bikin UI UX dulu baru ngoding gitu ya. Tapi biaya bisa jadi. Kemudian meningkatkan daya saing gitu ya, karena desain UI UX yang lebih kompetitif di pasar itu karena memberikan nilai lebih kepada pengguna dibandingkan produk yang sejenisnya lah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait UI UX? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Figma. Nah, Figma itu ya saya yakin kalian mungkin udah tahu ya semuanya Figma itu apa ya, untuk membuat desain UI UX ya. Itu ya kayak Adobe XD juga, apalagi ya toolsnya yang lain. Pokoknya tapi yang sering digunakan itu Figma. Keunggulannya apa? Kolaborasi real time, kemudian bisa diakses di mana saja karena menggunakan browser. Nah, itu sih kalau Figma kalian saya yakin udah tahu, mungkin udah ada juga yang jago UI UX-nya di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke Figma-nya. Oke, mungkin ini kalau kalian belum pernah menggunakan Figma ya, tapi saya yakin kalian udah pernah menggunakan Figma sih. Jadi langkah yang pertama itu, kalau ini kayak udah ada workspace-nya lah gitu ya, kayak ada project-nya. Jadi yang pertama itu setelah kalian bikin akun, login, kalian bikin dulu project-nya gitu.
Jadi di sini kita bikin new project, new team lah ini ya. Sorry, new team. Misalkan di sini responsi PRPL. Nah, setelah kita bikin tim, nanti kalian bisa menambahkan teman kalian untuk kolaborator gitu ya. Di sini tinggal masukin saja emailnya dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada yang gratis ya. Kita cuma dibatasi 3 file, tapi limited page-nya dan cuman boleh satu project. Kalau yang profesional bayar gitu ya sama organization. Tapi kita pakai yang starter gitu ya, yang free. Nah, setelah timnya kebuat, nanti kita bisa membuat projectnya di sini. Jadi di sini bisa kita create namanya itu design file, jangan yang pixjam ya. Tapi yang design file. Oke, nah di sini tuh nanti muncul apa ya eh, lembar kerjanya lah gitu ya, tempat kita merancang UI UX-nya. Mungkin di sini hmm, supaya dia nggak eh, mana ya? Ya, ya udahlah. Nah, jadi di sini tuh kita bisa bikin desainnya tuh di sini gitu. Jadi di sini tuh dia kan ada ini nama filenya bisa kita ganti lah. Misalkan di sini eh, Basic Figma. Nah, di sini nama projectnya nanti apa gitu. Nah, di sini kita bisa nambahkan page sampai 3 ya. Oke, sampai 3 page. Ya, misalkan di sini page pertama kalian untuk bikin wireframe-nya, nanti di page 2 kalian bikin untuk mockup mobile-nya, page ketiganya untuk webnya itu terserah. Nah, untuk bikin tampilannya itu sebenarnya sederhana ya. Di sini tuh dia ada frame. Kita bisa pilih di sini frame yang udah disediakan sama si Figma-nya, seperti ada Android Medium, ada iPhone 16 yang nggak resmi di Indonesia. Kemudian ada banyak lah di sini ya, kalau tampilan tablet, desktop, eh, ada untuk Apple Watch dan lain. Nah, tapi di sini misalkan untuk font kita pakai iPhone 16. Nah, jadi di sini nih nanti kita mengembangkan tampilannya, tampilan dari si Figma-nya. Kalau mau bikin web, berarti nanti kita tambahkan biasanya di desktop, misalkan pilih untuk yang wireframe. Nah, ini untuk tampilan webnya gitu. Nanti kalian ngedesainnya di sini. Gitu. Nah, jadi di sini tuh juga ada nama frame ya. Misalkan di sini kalian untuk eh, profile page gitu. Nah, supaya nanti kalian mudah apa ya mencarinya ya. Soalnya di sini kan dia ada layer-layernya kumpulannya gitu. Jadi kita mudah juga mencari mana yang profile page, mana yang login dan lain-lain. Nah, kemudian di sini tuh apalagi ya? Oh ini ada section. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan, misalkan untuk login, apa ya? Misalkan untuk fitur, fitur apa ya? Fitur pesan makan gitu. Nah, jadi dimulai dari page list makanan, eh, page apalagi, misalkan page add orderan,
Nah, dan lain itu bisa dikelompokkan pakai yang namanya section. Oke, terus di sini ada eh, apa ya? Ya ini ibaratnya ya komponennya apa ya? Shape-nya lah gitu ya. Ada kotak, ada garis, ada panah dan lain-lain yang untuk kalian gunakan. Juga gambar. Kemudian ada teks. Ini untuk komentar. Misalkan kalau kalian belajar apa ngerjainnya kolaborasi gitu ya. Kalian bisa mengasih komen nih di sini misalkan eh font yang ini kurang jelas, nah misalkan. Nah, jadi nanti orang lain bisa ngelihat, wah di sini Fauzan ngasih komentar ini nih gitu. Nah, jadi nanti bisa kita kalau udah dikerjain bisa kita kasih tandakan resolve gitu. Kemudian ini ada extension bisa kalian explore sendiri. Apalagi ya, kalau dari segi desain, kalau di frame itu dia ada kayak apa X position dan Y positionnya. Kalau di frame-nya bisa diganti di sini. Kemudian di sini tuh ada ukuran lebar sama tinggi dari frame yang ini. Kalau kita kasih tingginya misalkan 1000, 1000, nah gitu. Terus apalagi ya, di sini border radius. Misalkan di sini kita kasih border radiusnya 50. Nah, dia radiusnya kayak gini. Tampilannya seperti itu. 25. Nah, seperti itu. Kemudian ini warna background dari frame-nya. Di sini bisa kasih warnanya gitu ya. Kalau metalium misalkan merah, ya. Kalau warna hitam dan lain. Terus stroke itu untuk apa ya bayangan di belakangnya itu loh. Misalkan di sini saya ngasih kotak eh, misalkan gitu ya aplikasi ala-ala payment gitu ya. Di sini ada kartu kreditnya gitu ya, data kartu kredit. Kalau di M-Banking kan biasanya tampilannya berupa kartu kredit gitu ya. Oke, misalkan gini deh, saya kasih teks gitu ya. Selamat malam. Sini. Oke, terus di sini fontnya bisa kita kasih ukurannya misalkan supaya lebih gede 20. Terus supaya jelas misalkan kita jadikan dia itu bold. Nah, terus di sini info kartu kreditnya misalkan di sini kita kasih border radius misalkan eh, 15 mungkin. Oke, seperti ini. Nah, ini warnanya juga bisa diubah-ubah ya. Misalkan kayak metalium ya jadwal. Nah, seperti ini, misalkan merah gini gitu. Nah, kita kasih dia itu bayangan gitu ya. Bayangan di belakangnya itu. Stroke ya. Sorry. Oh iya, stroke itu dia border. Sorry, baru ingat. Nah, ini kan ada border hitamnya tuh. Kalau saya hapus, eh, nah kalau saya hapus dia nggak ada border hitamnya. Tapi kalau dikasih, misalkan di sini 10 deh, biar jelas. Nah, dia ada bordernya itu. Nah, ini bisa di eksperimen gimana penerapannya. Misalkan ini dihapus saja bordernya. Misalkan di sini ada efek ya, oke. Di efek ini ya, shadow-nya. Nah, di sini misalkan saya atur shadow-nya untuk X-nya misalkan 10. Jadi dia ke kanan gitu ya, lebih ke kanan. Kalau Y itu dia lebih ke bawah. Kalau dia positif, misalkan kalau 15. Nah, dia lebih ke bawah. Kalau dia negatif, dia ke atas. Kan biar lebih jelas negatif 20. Nah, dia ke atas seperti itu. Nah, misalkan di sini cukup ini 0, Y-nya misalkan eh berapa tadi ya? 5 gitu. 3. Terus blurnya misalkan jadi 10. Jadi nah ini biar lebih jelas deh. Ini 10.
Oke, kalau blurnya tadi misalkan 2, dia apa ya? Nggak berupa bayangan gitu ya. Dia padat. Tapi kalau blurnya kita gedein misalkan 15, dia makin pudar gitu. Nah, semakin dia gede blurnya dia itu semakin ngeblur. Ini 5. Nah, jadi kesannya dia itu kayak apa ya? Dia kayak ngambang gitu. Kalau dibandingkan dia langsung kayak gini, nah bisa dibedakan ya kalau ini dia kayak langsung nempel gitu. Tapi kalau dikasih shadow dia kayak kayak ngambang dikit lah gitu ya. Jadi kesannya agak bagus lah sedikit. Nah, seperti itu. eh Kemudian apa lagi ya? Hmm, oke, prototype ya. Misalkan di sini saya kasih seperti ini. Misalkan di sini page 2. Oke, di sini eh dan di sini ala-ala kayak profile gitu ya. Nah, kalau profilnya diklik, dia misalkan ke halaman ini nanti gitu. Nah, untuk nambahin prototype, di sini itu ada menu prototype. Nah, kita pilih dulu elemen apa yang mau kita kasih prototype gitu ya, atau elemen apa yang mau kita kasih aksi ketika elemen itu kita kita lakukan interaksinya lah gitu. Misalnya di sini kalau diklik, dia akan pindah ke halaman ini gitu. Jadi tinggal di drag and drop. Jadi dipilih di sini dulu titiknya, terus kita seret nih ke halaman ini misalkan. Nah, di sini kita pilih triggernya apa, ketika diklik kah, ketika ditahan gitu ya, ketika mouse enter, atau after delay dan lain-lain. Nah, aksinya apa? Navigate to, ada back, ada scroll, ada open overlay, ada close overlay dan lain-lain. Banyak tuh. Misalkan di sini kita navigate dulu karena kita pindah halaman. Nah, destination-nya ini otomatis ya pindah ke page list makanannya ini tadi. Kemudian animasinya apa? Instant atau smart animate. Kalau instant dia langsung pindah gitu aja gitu. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Ini state-nya biarkan saja dulu. Nah, untuk nyerahnya di sini ada tombol. Sebenarnya bisa di sini atau di prototype itu di sini ada tombol jalankannya. Tapi di sini kalau dia dijalankan dia ngebuka tab baru ya. Kita di run di sini aja. Nah, misalkan nih, ini tadi kan ada sebuah trigger gitu ya ketika ini diklik. Nah, kalau diklik ini dia ada biru-birunya tuh. Kalau diklik dia instan aja gitu, pindah jedek gitu. Dia nggak ada animasi apa-apa gitu. Nah, kalau supaya ada biar halus, itu kita bisa kasih dia smart animate. eh di sini banyak, ada isi in, ada isi out, dan lain-lain. Bisa kalian coba satu-satu nanti. eh Durasinya berapa gitu. Nah, ini kalau dicoba ya, kalau diklik, nah tuh. Dia kayak ada animasi dikit kalau dibandingkan dengan eh instan tadi. Nah, kalau instan kan dia langsung kebuka gitu. Kalau dia smart animate tuh dia kayak ada animasinya dikit. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian misalkan contoh lain, saya punya misalkan modal gitu ya. Bukan modal buat wirausaha ya, tapi kayak pop up lah gitu, alert gitu ya.
modal wirausaha. Nah, ini muncul ketika misalkan di sini saya tambahkan lagi button. Nah, ini kalau saya klik ini nanti dia bakal muncul overlay gitu ya, kayak pop up. Nah, ini sama di prototype lagi. Ini kita hapus dulu. Nah, ini tinggal di drag ke sini gitu. Oh ya, sorry, harusnya bukan ini tapi dia frame. Sebenarnya bisa sih. Ini tuh dia bisa kita convert langsung ke frame section. Oke, di sini tuh tinggal dikasih ke sini. Nah, ini kalau dia di on tab yaitu open overlay. Posisinya center. Kemudian animasinya di sini cuma ada move in. Move in itu kita bisa dari samping, dari atas, dari bawah gitu ya. Harusnya coba di show. Oke, kita coba kalau ini diklik, nah dia muncul. Ya, supaya jelas lagi ini di terus di sini misalkan kita kasih border 10, warnanya kita ganti dengan biru ini. Nah, terus di sini saya kasih tombol close pakai ini aja. Nah, ini elemen-elemen ini juga bisa kita grouping gitu. Di sini ada group section. Nah, jadi dia nyatu. Ini kita kasih di sini. Kemudian kita kasih dia prototype. Ketika ini diklik, kita kasih aja langsung di sini kita tambah. Ketika dia di tab, actionnya apa? Close overlay. Nah, kita coba lagi run. Nah, misalkan ini diklik, dia akan muncul pop up gitu ya, misalkan alert apalah gitu ya. Terus pas kita klik close, nah dia akan close seperti itu. Oke, itu beberapa prototipe yang saya perkenalkan. Mungkin masih banyak prototipe yang bisa kalian coba ya, kayak bikin ini kan kayak My Tell You gitu ya, bisa di scroll ke kanan ke kiri atau carousel ya istilahnya. Nah, itu nanti juga bisa kalian coba-coba explore. Banyak juga tutorial-tutorialnya di YouTube. Karena ini juga keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa kita jelasin semua di sini. Oke, sampai di sini ada dulu yang mau ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, untuk tugas kalian itu bagi yang baru join ya, nggak usah bikin wireframe, kata dosennya, langsung bikin prototype desain UI UX-nya saja, nggak usah wireframe. Terus untuk topiknya itu tadi ya, kalian masih dengan dosen Probisnya, silahkan ditanyakan lagi nanti. Tapi saya tadi nanya minggu ini keluar katanya. Terus untuk desainnya itu apakah web atau mobile itu sebenarnya nggak ada ketentuan ya dari dosennya. Mungkin
pernah dijelasin ke kalian, saya juga nggak tahu ya, tapi ke kami, ke para asdos itu nggak ada dikasih tahu sama dosennya apakah dalam bentuk mobile atau web. Tapi saran kami, asdos gitu ya, kalian bikin mobile saja, karena itu ya, mobile itu kan tampilannya kecil gitu ya, ibaratnya dikit lah gitu ya, jadi kita enak lah ngedesainnya gitu, nggak terlalu banyak. Kalau web itu kan lebar gitu ya, jadi nanti takut bingung mau diisi apa lagi desainnya gitu. Kalau mobile kan dia ya itu sajalah desainnya gitu. Nah, kalau kalian ingin cari referensi-referensi desain UI UX ya, kalau banyak yang tahu ya itu di dribble.com, itu banyak desain-desain mobile, di sini misalkan mobile app. Nah, banyak desain-desain yang bisa kalian jadikan referensi buat desain tugas kalian nanti. Atau di Figma Community juga banyak. Figma Community. Apps. Figma Community, mobile app. Nah, di sini bahkan bisa kalian kopas ya desainnya, tapi disarankan jangan kalian ngopas dari template dari Figma Community. Jangan gitu ya. Ya, usahakan kalian bikin manual dulu aja. Hmm, contohnya mungkin kayak Tubes, mungkin saya liatin Tubes saya ya yang pernah dibikin. Sepertinya sebenarnya prototipenya masih dikit sih kalau ini. Ya kalau kalian niat gitu ya, jadi tiap elemennya itu dikasih prototype kayak kita pakai aplikasi beneran lah jadinya gitu. Kalau ini kan kayak saya ngasih prototipenya cuma di satu komponen card ini doang nih gitu. Nah, di satu elemen ini doang saya kasih prototype, yang lain nggak bisa diklik-klik gitu. Nah, kalau kalian apa eh mau gitu ya, bikin semua prototipenya kayak teman saya dulu, ini tiap elemen dikasih prototype gitu. Kalau di ini diklik nanti dia ke halaman detail yang berbeda gitu. Jadi misalkan di sini ada 3 card nih. Nah, dia bikin juga 3 card di tiga halaman detail untuk masing-masing card ini gitu. Saking niatnya gitu ya. Nah, akhirnya apa? eh, Panah-panah prototipenya ini tuh kayak laba-laba gitu ya, kayak kabel semrawut gitu. Banyak tuh. Bahkan kalau di zoom gini itu biru semua kelihatannya. Saking banyaknya nih panah-panah prototipenya. Nah, tapi kalau kalian nggak mau ribet ya itu dijadiin satu satu contoh card saja gitu buat dijadiin contoh prototypingnya, nggak usah semua elemennya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di IMK tuh kalian bakal gini. Jadi ketika si ini diklik gitu, dia muncul keyboard. Nah, itu harus dijelasin gitu, harus sedetail itu kalau IMK. Kalau kalian sekarang ketika ini diklik, yang awalnya kosong gini gitu ya, pas ini diklik, dia baru muncul ini. Nah, itu boleh. Bahkan dulu waktu IMK, waktu passwordnya salah gitu, karena IMK itu karena user interface gitu ya, user harus tahu apa yang terjadi di aplikasi kita. Itu kayak email atau password yang dimasukkan salah itu alertnya gini harus dimasukin juga gitu. Nah, gitu IMK. Bahkan ketika ini masih kosong gitu ya, diklik gitu. Nah, itu nanti dia prototipenya muncul pesan error seperti ini gitu. Nah, itu user interface-nya itu kalian usahakan bikin-bikin seperti itu juga. Kayak ini juga tuh kata Sandi, misalkan harus ini bla 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 gitu. Sedetail itu pesannya dimasuk-masukin. Kayak ini dan lain-lain, pesan-pesannya itu, nah itu juga diperhatikan.
kayak ada tuh aksesibilitasnya dia itu misalkan multi bahasa gitu ya, multi language, bisa bahasa Inggris juga. Nah, itu bahasa Inggrisnya juga dibikin ya. Tapi di sini kenapa hilang ya? Nah, dulu saya juga bikin versi bahasa Inggrisnya gitu. Wireframe. Ya, lebih kurang gambarannya seperti itu nanti yang bakal kalian kerjain. Eh, ada pertanyaan? Bahkan mode gelap juga kami bikin dulu tuh, karena untuk aksesibilitasnya. Ada pertanyaan? Udah 1 jaman juga ternyata. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, minta tolong off cam semua dong. Off cam, on cam. Buat dokumentasi kehadiran.